semuanya, saya Talita Syarani. Saya adalah mahasiswa dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember. Tujuan saya membuat video edukasi kesehatan ini tentunya untuk mengedukasi, memberikan pengetahuan dan manfaat kepada masyarakat terkait penyakit kolesterol tinggi, sehingga tidak menganggap sepele penyakit ini. Kemudian, dapat memotivasi dan menumbuhkan semangat pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas terkait kolesterol tinggi, apa sih kolesterol itu? Kolesterol adalah senyawa lemak seperti lilin yang diproduksi oleh hati. Selain diproduksi oleh hati, kolesterol juga dapat diperoleh dari makanan. Kolesterol dalam kadar yang sesuai sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh bisa tetap berfungsi secara normal. Selain dari itu, kolesterol juga membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Jenis kolesterol. Kolesterol di dalam darah diikat oleh protein dan membentuk lipoprotein. Ada dua jenis lipoprotein, yaitu high density lipoprotein atau HDL, yang biasa disebut dengan kolesterol baik, yaitu berfungsi membawa kolesterol yang berlebihan ke hati. Pada orang dewasa, kadar kolesterol baik idealnya berada di atas 60 mg per desiliter. Kemudian terdapat LDL atau low density lipoprotein yang dikenal sebagai kolesterol jahat, yaitu bertugas bawa kolesterol ke sel-sel tubuh. Kadar kolesterol jahat sebaiknya di bawah 100 mg per desiliter. Selain kolesterol, ada pula jenis lemak lain yang disebut trigliserida, yaitu digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Kadar trigliserida yang normal yaitu di bawah 150 mg per desiliter. Total kolesterol yang normal, yaitu gabungan HDL, LDL, dan trigliserida, seharusnya tidak lebih dari 200 mg per desiliter. Maka, kadar kolesterol di atas 240 mg per desiliter sudah termasuk kolesterol tinggi. Jadi, apa sih kolesterol tinggi itu? Jika tingkat kolesterol dalam darah melampaui kadar normal, maka kondisi ini disebut sebagai hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi. Jika dibiarkan, kolesterol yang berlebihan bisa menumpuk di pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung, stroke, dan buruknya sirkulasi darah. Apa sih penyebab dan faktor risiko dari kolesterol tinggi? Kolesterol tinggi umumnya disebabkan oleh kombinasi dari faktor genetik dan gaya hidup yang tidak sehat. Di antaranya adalah yang pertama, riwayat keluarga. Meskipun tergolong jarang, seseorang dapat mengalami kolesterol tinggi karena faktor genetik yang diturunkan dari orang tua dengan penyakit yang sama. Kondisi yang disebut familial hiperkolesterolemia ini dipicu oleh mutasi sejumlah gen, seperti APOB, LDLR, LDLR-AP1, dan PCSK9. Yang kedua, pola makan yang buruk. Konsumsi makanan tinggi kolesterol seperti daging merah dan produk susu hewani dapat meningkatkan kolesterol total. Produk makanan hewani dengan kandungan lemak jenuh dan makanan ringan kaya lemak trans seperti kue atau biskuit juga bisa meningkatkan kadar kolesterol. Yang ketiga, obesitas. Berat badan berlebih dengan indeks massa tubuh 30 atau lebih memperbesar risiko kolesterol tinggi. Yang keempat, diabetes. Gula darah tinggi bisa meningkatkan LDL dan menurunkan HDL, serta merusak dinding pembuluh darah. Yang kelima, lingkar pinggang besar. Kolesterol tinggi lebih berisiko terjadi pada pria dengan lingkar pinggang di atas 102 cm dan wanita dengan lingkar perut di atas 89 cm. Yang keenam, merokok. Selain dapat menurunkan kadar HDL, rokok juga merusak dinding pembuluh darah sehingga menjadi tempat penumpukan lemak. Yang ketujuh, kurang olahraga. Olahraga membantu tubuh meningkatkan jumlah HDL, sekaligus meningkatkan ukuran partikel yang membentuk LDL atau kolesterol jahat yang membuatnya kurang berbahaya. Dan yang terakhir, banyak konsumsi alkohol. Sering mengonsumsi alkohol seperti anggur merah dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Nah, gejalanya apa aja sih? Fun fact nih, ternyata kolesterol tinggi merupakan kondisi yang tidak bergejala, sehingga seringkali tidak disadari oleh penderitanya. Meski umumnya tidak menimbulkan gejala, seseorang dengan kadar kolesterol sangat tinggi dapat mengalami keluhan seperti xanthomas, yaitu gumpalan lemak yang terdapat di kulit. Yang kedua, xanthelasma, yaitu gumpalan lemak yang muncul di kelopak mata. Dan yang ketiga, arcus senilis, yaitu lingkaran seperti cincin yang berwarna putih keabu-abuan di sekitar kornea mata. Cara yang tepat untuk mengetahui apakah menderita kolesterol tinggi atau tidak adalah dengan menjalani tes kadar kolesterol ke dokter. Tes kadar kolesterol perlu dilakukan secara berkala, agar risikonya terjadi komplikasi bisa dicegah, seperti serangan jantung atau stroke. Oleh karena itu, penting untuk melakukan screening kolesterol sejak usia dini.
Para ahli menyarankan screening dilakukan minimal 1 kali pada anak usia 9-11 tahun dan pada remaja usia 17-21 tahun. Sedangkan untuk orang berusia di atas 21 tahun, screening sebaiknya dilakukan tiap 4-6 tahun sekali. Pada penderita diabetes, serta orang yang memiliki riwayat kolesterol tinggi, dokter akan menyarankan screening lebih rutin. Jadi, konsultasikan dengan dokter mengenai frekuensi screening yang perlu dilakukan. Tips turunkan kolesterol tinggi secara alami. Menurunkan kolesterol dengan pengobatan secara alami bisa menjadi pilihan yang tepat sebelum mengonsumsi obat penurun kolesterol. Selain tidak menimbulkan efek samping, cara alami menurunkan kolesterol juga bermanfaat lebih terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Karena keefektifannya telah terbukti dan manfaatnya yang luas, dokter umumnya akan menyarankan untuk menurunkan kolesterol secara alami terlebih dahulu, ketimbang langsung mengonsumsi obat. Berikut ini adalah beberapa cara menurunkan kolesterol secara alami yang bisa kalian coba. Yang pertama, terapi jus buah dan sayuran. Dengan pengonsumsian melalui terapi jus buah dan sayuran bagi penderita kolesterol tinggi, dapat menurunkan jumlah kolesterol jahat dalam darah melalui mekanisme pengikatan lemak dan kolesterol oleh serat sehingga mengurangi penyerapannya di dalam usus. Kemudian dibuang dalam bentuk tinja. Jumlah konsumsi sayur dan buah yang disarankan untuk menurunkan kolesterol adalah sekitar 500 gram setiap harinya. Buah-buahan yang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, yaitu yang pertama buah nanas. Buah ini kaya akan serat, ada sekitar 2,3 gram serat per 100 gram pada buah nanas. Nah, serat larut pada buah ini bisa mengurangi penyerapan kolesterol ke dalam aliran darah. Dengan begitu, kadar kolesterol dalam darah bisa menurun. Yang kedua, apel. Pada buah apel, terutama kulitnya, mengandung pektin, yaitu serat larut air yang ampuh menurunkan kolesterol. Pektin bekerja dengan cara menyerap kolesterol dan lemak jahat di dalam usus halus untuk dibawa keluar tubuh lewat urin dan feses. Terlebih, serat dari buah penurun kolesterol ini memberikan rasa kenyang yang lama, sehingga kalian dapat menghindari keinginan untuk makan makanan yang tidak sehat. Yang ketiga, jambu biji. Buah ini digunakan sebagai penurun kolesterol sebanyak 400 gram per hari, meningkatkan total kolesterol HDL dalam darah. Selain itu, kadar antioksidan di dalam tubuh pun akan ikut meningkat. Yang keempat, alpukat. Mengonsumsi 1 buah alpukat per hari bisa membantu menurunkan kolesterol jahat. Selain mempengaruhi kadar kolesterol, buah ini mampu memberikan rasa kenyang yang lebih tahan lama. Bahkan rasa kenyang ini dapat bertahan hingga 3-5 jam setelah dikonsumsi. Dan yang terakhir, tomat. Buah penurun kolesterol ini merupakan salah satu sumber terbaik untuk salah satu senyawa tanaman yang disebut lycopene. Senyawa ini dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam tubuh. Kemudian, sayuran yang dapat dimanfaatkan sebagai terapi jus bagi penderita kolesterol. Yang pertama, seledri. Seledri dikenal mampu menurunkan kolesterol darah dengan efektif. Salah satu kandungan seledri adalah senyawa kimia bernama 3N-butilpitalit yang memiliki efek positif pada pengurangan kolesterol jahat. Senyawa tersebut akan membantu sekresi asam empedu atau steroid yang berperan dalam menurunkan kolesterol. Yang kedua, wortel. Wortel mengandung serat meliputi selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang bisa memperbaiki penyerapan kolesterol dari saluran cerna, sehingga kadar kolesterol dalam darah bisa diturunkan. Yang ketiga, bayam. Sayuran ini dipercaya dapat melindungi pembuluh darah arteri dari tumpukan kolesterol yang dapat berubah menjadi plak. Yang keempat, sawi hijau. Sawi ini mengandung senyawa yang membantu mengikat asam empedu dalam sistem pencernaan seseorang. Ini penting karena mencegah reabsorpsi asam empedu juga akan berkaitan dengan penurunan kadar kolesterol. Dan yang terakhir, kacang panjang. Sekitar 150 gram kacang panjang mengandung 2,6 gram serat. Selain itu, kacang panjang juga rendah lemak dan kalori. Itulah sebabnya kacang panjang masuk ke dalam daftar sayuran penurun kolesterol. Kemudian, cara menurunkan kolesterol secara alami yang kedua yaitu obat herbal dari tanaman herbal. Obat-obatan herbal sebagai alternatif jika kurang yakin untuk menggunakan jenis obat kolesterol lainnya, termasuk suplemen makan yang juga dapat digunakan untuk menurunkan kolesterol. Penggunaan obat herbal untuk kolesterol mungkin akan memberikan dampak yang lebih baik untuk kadar kolesterol di dalam darah. Beberapa obat herbal yang digunakan untuk menurunkan kolesterol di dalam darah, yang pertama, jahe. Rempah ini bisa menurunkan kolesterol dan trigliserida di tubuh, serta mengurangi kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Yang kedua, flaxseed. Tanaman herbal ini kaya akan kandungan serat larut, salah satu nutrisi yang dapat membantu menurunkan kolesterol total dan kolesterol jahat dalam darah. Dan yang terakhir yaitu bawang putih. Banyak studi yang membuktikan bahwa bawang putih bisa menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh.
Bagaimana sih cara pembuatan pengobatan kolesterol secara alami? Cara pengobatan kolesterol secara alami sangatlah gampang. Bahan-bahannya bisa ditemukan di mana saja, harganya terjangkau, dan tentunya efektif menurunkan kolesterol tinggi. Berikut ini cara pembuatan pengobatan kolesterol secara alami yang bisa kalian coba sendiri di rumah. Yang pertama, jus anti kolesterol dari buah-buahan dan sayuran. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 200 gram nanas, 100 gram sawi putih, 50 sirup orange, 1 buah jeruk nipis yang diambil airnya, dan 250 gram es serut atau kepruk. Untuk cara pembuatannya sendiri, masukkan semua bahan dalam blender, kemudian haluskan hingga benar-benar halus, kemudian beri isian nanas di atasnya, kemudian jus siap untuk disajikan. Yang kedua, jus apel seledri untuk kolesterol tinggi. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 200 gram kurang lebih 1 buah sedang apel hijau yang dipotong-potong, 100 gram batang seledri yang dipotong-potong, 60 gram brokoli yang dipotong-potong, 60 ml air es, perasan jeruk lemon secukupnya, dan es batu sesuai selera. Untuk cara pembuatannya sendiri, proses apel, batang seledri, dan brokoli menggunakan jus ekstraktor, ambil air sarinya. Kemudian, masukkan air sari ke dalam blender bersama-sama es batu, air es, dan perasan jeruk lemon. Kemudian, proses hingga halus dan lembut, tuang ke dalam gelas dan segera konsumsi. Dan yang ketiga yaitu obat herbal dari tanaman herbal. Bahan-bahan yang diperlukan adalah jahe, air hangat, dan air panas. Untuk cara pembuatannya sendiri, cukup mencampurkan potongan jahe ke dalam segelas air hangat atau air panas, tunggu hingga jahe tersebut bercampur dan minumlah sebagai wedang. Untuk cara yang lebih keras, Anda bisa membakar dan sedikit mengacurkan jahenya terlebih dahulu setelah dipotong-potong. Supaya terhindar dari kolesterol tinggi, mari biasakan diri untuk mengonsumsi buah-buahan, sayuran, dan obat herbal untuk penurun kolesterol ini. Yuk, mari kita cegah kolesterol tinggi. Untuk mencegah kadar kolesterol tinggi, sangat penting untuk menjalani gaya hidup sehat seperti yang pertama, batasi makanan yang mengandung lemak jahat. Hindari konsumsi makanan yang mengandung lemak jahat, yaitu lemak jenuh dan lemak trans. Kedua jenis lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans yaitu makanan ringan, makanan cepat saji, gorengan, serta makanan manis dan roti-rotian yang dipanggang. Yang kedua, menghindari konsumsi minuman beralkohol. Konsumsi minuman beralkohol meningkatkan kadar kolesterol jahat hingga penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, menerapkan pola makan sehat bergizi seimbang. Konsumsilah makanan rendah garam serta perbanyak asupan sayuran, buah-buahan, dan ikan. Selain itu, batasi konsumsi makanan sumber kolesterol. Yang keempat, mengelola stres dengan baik. Cara menurunkan kolesterol secara alami bisa sangat efektif jika dilakukan dengan konsisten. Dengan cara ini, kadar kolesterol bahkan bisa turun menjadi normal tanpa harus menggunakan obat. Yang kelima, menjaga berat badan ideal. Berat badan yang berlebih dapat membuat kadar kolesterol dalam tubuh tinggi. Yang keenam, berhenti merokok. Rokok merusak pembuluh darah dan mempercepat penumpukan plak di dalam pembuluh darah. Dan yang terakhir, meningkatkan aktivitas fisik. Berolahraga secara rutin minimal 30 menit sehari dapat menurunkan kadar kolesterol.